Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sekarang saya baru bagi bagaimana cara pola hidup orang yang sakit GERD sampai ke tahap anxiety gitu ya. Di video sebelumnya udah saya bahas bagaimana cara pola pikir juga pola makan. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf, saya baru nongol lagi di sini karena beberapa hal yang alhamdulillah gitu ya. Skripsi saya itu udah beres, tinggal bimbingan-bimbingan aja gitu ya. Terus juga di sini saya mau ngasih tahu ya, saya skripsi itu buat sebuah aplikasi di mana aplikasi itu membahas tentang GERD anxiety gitu ya. Oke, ini menarik banget pokoknya ya. Kenapa saya buat aplikasi itu? Karena saya tertarik dengan penyakit ini. Ya, saya tertarik dengan penyakit ini karena kita tahu di sini bahwa penyakit ini itu sangatlah unik. Ya, dia datang dengan 1000 sensasi, tapi pulang meninggalkan 1000 hikmah di dalamnya gitu ya. Makanya saya buat aplikasinya gitu ya. Yang mungkin ini sangatlah bermanfaat buat kalian karena di dalamnya itu ada beberapa fitur yang seperti apa ya? Makanan terbaik buat lambung, terus minuman terbaik buat lambung, terus ada motivasi yang bakal update setiap harinya gitu biar kalian nggak ngeluh mulu gitu ya. Pokoknya ntar saya kasih linknya, kamu download gitu ya. Juga yang terpenting di sini ada apa ya? Ada tips dan saran terbaik untuk menyikapi penyakit GERD anxiety ini gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Video jelasnya ntar saya buat berikutnya gitu ya. Oke, tapi sebelum ke pembahasannya, walaupun emang saya udah lama gak nongol di sini, saya nggak lupa selalu doain buat kalian ya. Semoga kabar sehat, kabar baik, semoga dijauhkan dari perasaan was-was, jauhkan dari perasaan cemas gitu ya. Terus juga semoga apa ya? Si cemasnya itu paling lama 2 menit, 5 menit udah hilang gitu ya. Pokoknya udahlah, udah nggak usung juga kali ya. Nggak bercanda. Pokoknya saya doain semoga cemasnya makin hari makin hilang. Ya makin fine, terus badan kamu makin hari makin enak buat diajak olahraga, diajak aktivitas makin enak gitu ya. Makin bugar juga gitu ya. Udah nggak usah sakit-sakitan gitu ya. Terus juga di sini saya nggak lupa selalu doain semoga dimurahkan pintu rezekinya. Ya, amin. Oke, jadi balik lagi ke pola hidup. Jadi di sini tuh singkat gitu ya, karena yang terpenting itu pola pikir juga pola makan. Walaupun emang pola hidup juga emang penting, cuman ini ada beberapa poin doang gitu ya. Jadi di pola hidup itu ada beberapa poin yang paling penting gitu ya, yang paling utama dan yang paling utama adalah olahraga. Karena apa? Karena kita tahu di sini bahwa olahraga itu ada segudang manfaat di dalamnya gitu ya. Jadi gini loh, kita itu kan punya sifat pencemas gitu ya, cemas berlebih gitu. Jadi ketika badan kita mudah sakit, misalkan ya kamu sakit pilek, saya juga lagi pilek gitu ya, jadi mohon maaf kalau suaranya agak mendem gitu ya. Nah, jadi ketika kamu lagi sakit atau apa gitu ya, sakitnya tuh ringan sih, cuman karena kita punya sifat pencemas yang berlebih, ketika dikasih sakit ringan itu mikirnya tuh bakal kemana-mana gitu. Nah, kenapa olahraga yang paling penting? Karena olahraga itu manfaatnya ada meningkatkan imunitas tubuh, di mana imun kita tuh bakal kuat gitu ya, walaupun memang udah misalkan hujan-hujanan atau kehujanan misalkannya, itu nggak langsung sakit gitu ya. Kalau misalkan imunnya jelek kan tiba-tiba sakit atau mudah flu, mudah pilek atau mudah batuk, itu kan trigger ya, itu trigger. Jadi kalau misalkan dikasih penyakit yang ringan tuh triggernya itu gede banget gitu ya. Makanya dengan olahraga itu bisa meminimalisir gitu ya, karena bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Itu yang pertama ya, kamu harus jaga olahraga gitu ya. Terus gimana sih kalau misalkan kamu sibuk kerja gitu, misalkan kerjanya itu setiap hari, liburnya tuh hari Minggu doang, itu nggak apa-apa ya, tanpa kalian sadari itu kamu kerja itu fisik kamu gerakan itu olahraga juga gitu ya. Terus juga kalau misalkan emang sibuk banget di luar gitu ya, olahraga di rumah juga bisa, toh meditasi juga itu olahraga gitu ya. Asalkan jangan jangan banyak alasan buat enggak olahraga, daripada kamu rebahan, main handphone, scroll itu udahlah harus dihindari gitu ya. Lebih baik olahraga itu buat meningkatkan imunitas tubuh gitu, biar nggak trigger sama penyakit yang ringan ya, kayak gitu loh. Terus juga di sini ada pola tidur itu harus 8 jam gitu ya. Ini yang dianjurkan gitu ya, walaupun emang ada beberapa orang yang pola tidurnya tuh 6 jam, 7 jam, terus bahkan ada yang 3 jam tapi kualitas hidupnya tuh produktif gitu. Itu nggak apa-apa, itu gimana orangnya. Cuman yang dianjurkan buat penyakit ini tuh 8 jam, biar ketika esok harinya kamu itu bisa seger, terus badan kamu fit gitu ya. Terus kan kalau misalkan orang yang kurang tidur itu kan mudah emosi gitu, mudah marah, terus mudah cemas, terus pusing gak jelas karena emang kurang tidur. Makanya sangat dianjurkan untuk tidur 8 jam gitu ya. Terus buat posisinya juga cari posisi yang terbaik. Contoh misal tidur tuh setengah duduk gitu. Jadi jangan rata, itu jangan rata ya. Jadi tidur itu nyandar gitu ya, jangan rata gitu. Nah, terus ada kasus gimana kalau misalkan kita lapar tengah malam, itu nggak apa-apa, makan aja gitu ya, makan. Asal jangan makan yang keras. Jadi keras itu bukan berarti makan batu, enggak ya. Jadi bukan makan kayak keripik, itu kan keras keripik. Terus coba cari makan makanan yang lembek kayak bubur atau buah-buahan, itu buat tengah malam kalau kamu lapar gitu ya.
hindari makan makanan yang pedas, yang asam, yang dingin gitu, apalagi dingin gitu ya. Nah terus kasih jeda waktu 1 jam buat tidur ya. Jadi ketika tengah malam lapar nih, terus kamu makan, terus jangan langsung tidur, apalagi baring rata gitu ya. Jangan, itu jadi bersandar dulu gitu 1 jam gitu, sandar 1 jam. Nah jadi ketika kamu udah nyerah 1 jam, itu kan biasanya itu kan main handphone nih, main handphone, terus scroll, itu jangan nyari penyakit di situ ya. Pokoknya kalau kamu udah makan tengah malam ini, terus nyener gitu, terus sambil main handphone, itu jangan searching penyakit di Google ya, jangan macam-macam, jangan baca-baca apa gitu. Jadi ketika posisi saat itu kamu nyari video-video lucu gitu ya. Jadi ketika kamu beres makan tengah malam terus nyener gitu ya, kamu sambil lihat video-video lucu gitu yang menghibur gitu ya. Itu biar apa ya, biar kamu terhibur gitu ya. Jadi biar kamu nggak mumet malam hari gitu, dibandingkan kamu kan udah makan biasanya ketika makan malam terus kamu nyandar, itu biasanya tuh begah. Ketika begah itu kamu searching, itu kan makin mumet ya. Itu pengalaman banget ya. Makanya di sini saya mau ngasih tahu bahwa ketika kamu saat itu jangan searching penyakit di Google, tapi lebih baik kamu buka video lucu gitu ya, nonton apa gitu ya. Nah kayak gitu. Terus di sini juga jangan lupa tingkatin ibadahnya gitu ya. Jadi jangan dianggap jangan banyak alasan buat beribadah karena kita tuh dikasih penyakit ini gitu. Enggak. Jadi rubah pola pikir kita ya, bahwa kita dikasih penyakit itu, kita tahu bahwa kita tuh sanggup untuk melewatinya gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Terus juga rubah pola pikirnya bahwa ketika saya dikasih penyakit ini tuh berarti dosa-dosa saya yang sebelumnya tuh telah digugurkan gitu. Jadi rubah pola pikirnya, jangan ngeluh mulu gitu ya. Jadi lebih baik bersyukur aja karena dosa-dosa kamu sebelumnya itu lagi digugurkan, lagi dihapuskan dengan adanya penyakit ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum saya tutup videonya, jadi saya mau cerita ya. Di sini ada teman saya yang udah lama nggak berkabar, tapi kemarin ada di Instagram, saya lagi buat Instastory, terus dia ngomen, terus tukar kabar gitu ya. Terus dia bilang katanya dia tuh udah sembuh total dari penyakit ini karena termotivasi oleh saya. Katanya itu saya umur 22 tahun bisa sembuh dari penyakit ini, kenapa saya enggak gitu. Nah jadi semua orang itu punya banyak cara buat menuju kesembuhan. Jadi kamu mau pakai cara yang mana, lakuin, asalkan itu hal positif dan gak menyimpang. Yang penting kamu sembuh dan senang ya. Nah jadi kayak gitu loh buat videonya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata atau kata-kata yang gak enak di hati gitu, mohon maaf banget gitu ya. Karena saya juga masih belajar di sini, saya masih butuh banyak bimbingan, masih butuh banyak saran dari kalian gitu ya. Jadi gitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Terus kalau misalkan kamu suka video ini, kamu boleh klik tombol like. Kalau misalkan kamu nggak suka, kamu boleh klik tombol dislike. Ya di sini nggak ada keterpaksaan apapun ya. Kita pengen sama-sama nyaman di sini. Karena satu hal, saya pengen kamu sembuh. Ya. Jadi gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.